saya dari SD Impres Nona 3 ND Flores NTT. Motivasi saya menjadi guru, saya bisa membagikan ilmu saya kepada generasi penerus saya supaya mereka juga bisa menjadi guru seperti saya. Metodenya bervariasi tergantung materi pembelajaran yang diajarkan di kelas. Kadang diskusi, kadang serama. Metode yang paling disukai anak-anak adalah metode tanya jawab. Pengalaman yang paling berkesan selama menjadi guru ketika salah satu siswa menjawab pertanyaan di luar dari pertanyaan yang diajukan. Capaian yang terbesar yang saya peroleh selama menjadi guru ketika saya bisa mengembalikan atau mengajak siswa yang tadinya tidak termotivasi dari belajar, malas untuk membaca, malas untuk mengerjakan tugas dan sebagainya, akhirnya mau belajar, mau membaca, mau menyelesaikan tugas yang diberikan oleh saya. Yang saya lakukan terhadap siswa yang kurang bergairah belajar itu adalah saya mendekati siswa tersebut secara pribadi, mengajak dia berkomunikasi, menanyakan apa yang dia alami sehingga dia tidak bisa fokus dalam belajarnya itu. Sebetulnya pribadi saya tidak memiliki kelebihan karena kelebihan itu dinilai dari orang lain, bukan dari pribadi. Saya bekerja sama dengan guru-guru saya dengan cara saya menginginkan semua guru-guru terbuka. Apa yang kita alami, solusi apa yang harus kita capai dan sebagainya, tidak kesulitan-kesulitan apa yang dialami itu diselesaikan secara bersama-sama. Guru yang menginspirasi itu adalah guru yang mau terbuka dalam berbagai hal, mau menerima kelebihan dan kekurangan, mau mengajak teman-teman semua saling berbagi, saling mengisi satu sama lain. Pengalaman yang berkesan sewaktu saya masih SD dulu, saya pernah disuruh menyanyi di depan kelas karena tidak hafal liriknya, akhirnya saya menangis. Jadi guru saya dia mendekati saya, kemudian mengeluh saya dan dibimbing sebagai ibuannya. Lalu dia menyuruh harus berani, harus bisa tampil. Akhir dari situlah saya berani untuk tampil. Guru favorit saya di SD dan sangat sampai sekarang saya masih mengingatnya dengan baik. Ibu tersebut sudah almarhum, Ibu Sisilia Pawo. Waktu itu dia mengajar bahasa Indonesia dan saya paling suka karena pada saat itu materinya itu tentang peribahasa, sehingga saya senang sekali ketika ibu itu mengajarkan peribahasa. Menurut saya guru sebagai pahlawan tanpa tanda jasa, karena seorang guru tidak membutuhkan apa-apa sebenarnya. Dengan keikhlasan kita mengajar murid-murid kita tidak membutuhkan hormat, kita tidak membutuhkan piagam atau sebagainya. Yang kita berikan adalah apa yang kita sudah peroleh, kita sampaikan kepada siswa-siswi kita. Tantangan terbesar
ketika sebagai seorang guru adalah ketika kita mengajar, kemudian kita belum menyiapkan materi. Ketika itu kita mengajar, kemudian ada pertanyaan mendadak dari siswa, dan itu yang akan membuat kita kelabakan kalau misalnya kita tidak menguasai materi. Menurut saya, kalau ada guru yang mengajari sudah lama, kemudian gajinya terbatas, harapan saya kepada para pemerintah atau para penempuh pendidikan memperhatikan nasib para guru-gurunya, karena guru-guru sudah berjasa, sudah mengabdikan dirinya mengajar, tapi kalau tidak diberi semacam upah, tadinya gurunya sudah semangat tapi nantinya akan mundur juga. Oke. Seharusnya pemerintah atau negara memperhatikan itu dengan cara kebijakannya itu mengangkat guru-guru yang sudah lama mengabdi tanpa melihat ijazah yang mereka emban, karena sepengetahuan saya yang ada guru-guru yang selama ini yang masih berijazah belum S1 tapi mengabdinya sudah lama, kemudian tidak diangkat, tapi yang diangkat hanya berdasarkan guru yang sudah S1 tetapi belum berpengalaman. Ya, menurut saya kalau guru sejahtera, pendidikan akan maju, karena di dunia ini tanpa ada misalnya uang, tanpa ada gaji atau upah, maka bagaimana guru-gurunya bisa menghidupi keluarganya? Kalau sudah tidak sejahtera, berarti motivasinya untuk mengajar juga akan menurun. Cara sukses menjadi guru adalah kita harus terus belajar dan terus belajar. Harus mencari yang baru. Tidak boleh terfokus dari hal yang ini saja. Tapi kalau ada hal yang baru, kita harus terus belajar. Tidak setuju. Alasannya karena belajar itu sepanjang hayat. Belajar itu dari kita waktu masih ibu mengandung saja kita sudah belajar sebenarnya, sampai kita meninggal baru berhenti. Saya mengajar sudah lama di SD Pesdona 3 sejak tahun 2005 sampai sekarang. Selama masa pandemi itu yang kami laksanakan itu kegiatan BDR, belajar dari rumah. Itu kami lakukan dengan luring. Belajarnya kami kunjungi siswa dari rumah ke rumah. Kami bagikan tugas, kemudian melakukan pembahasan tentang materi yang kami berikan itu, kemudian kami atur jadwal untuk batas waktu untuk kami bisa mengambil kembali tugas yang sudah diberikan. Yang kami lakukan dengan luring itu karena tidak bisa kami lakukan dengan daring, karena keterbatasan banyak siswa yang belum memiliki HP Android, sehingga dengan cara itu kami tempuh melalui pembelajaran dengan luring. Terima kasih.